memiliki andil untuk kelangsungan generasi muda di Indonesia, terkhususnya di kalangan lingkup keluarga, untuk kelanjutan nilai-nilai kejujuran. Pendidikan kejujuran merupakan salah satu kehidupan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Apabila kejujuran ini dapat dilaksanakan secara efektif, maka kita dapat membangun landasan yang kokoh berdirinya keluarga harmoni. Adapun beberapa rangkaian yang digunakan pada robot inovasi kami yang Inilah berita Sunday Post, pewarta inspirasi hingga pelosok negeri. Selamat menonton. pertama adalah display OLED. Display OLED ini memunculkan sebuah grafik di mana ketika kita menyentuh plus sensor, maka grafik ini akan memunculkan sebuah garis. Display OLED memiliki 4 rangkaian, di mana rangkaian pertama ada SDA, SCL, VCC, dan GND. Kaki GND dihubungkan ke pin GND dan kaki SDA dihubungkan ke pin A5, kaki VCC dihubungkan ke 5 volt dan kaki SCL dihubungkan ke pin A5. Ada juga buzzer. Buzzer menghasilkan bunyi ketika kita menyentuh pulse sensor atau sensor head. Buzzer memiliki 2 kaki, di mana kaki pertama ada kaki negatif dan positif. Kaki positif dihubungkan ke D6, kaki negatif dihubungkan ke pin GND. Dan yang terakhir, sebagai komponen utama, yaitu pulse sensor. Pulse sensor memiliki 3 kaki, di mana kaki pertama ada kaki negatif, positif, dan S. Kaki negatif dihubungkan ke pin A0, kaki positif dihubungkan ke pin 3,3 volt, dan kaki S dihubungkan ke pin GND. OLED sebagai media gelombang atau buzzer akan mengeluarkan bunyi dan display OLED akan menghasilkan gambar. Nah, adapun kelebihan-kelebihan pada alat ini seperti yang pertama, cara kerja alat ini simpel, praktis, dan efektif. Dan yang kedua, memudahkan anggota keluarga melakukan pengawasan. Dan yang ketiga, tanpa menggunakan akses jaringan, yang artinya tanpa adanya akses jaringan, alat ini dapat difungsikan dengan baik. Jadi, hadirnya alat ini dapat memberi manfaat seperti mendukung kejujuran di kalangan keluarga, terkhusus media komunikasi orang tua terhadap anak. Demikianlah presentasi dari kami. Mohon doa dan dukungannya kepada kami, tim Gemas Robotik MTS Negeri 1 Majene, yang akan mengikuti lomba Madrasah Robotik Competition pada tanggal 22 sampai 23 November 2022 di Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah wasyukurillah karena kita senantiasa menjaga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu. Tentunya produk yang dihasilkan di Gemas Robotik MTS 1 Majene ini bahkan adalah tongkat untuk yang buta, Pak. Dia otomatis ketika Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Like and subscribe. Comment, share. Berikan gambaran seperti apa, ya. Jadi grafiknya itu ternyata ada grafik yang dicurigai antara grafik pertama, ya, yang gelombangnya puncak itu dengan gelombang yang merapat itu, yang akhir, yang di ekornya itu. Nah, ternyata tidak jujur. Apa yang menyebabkan tidak jujur? Ternyata faktanya seperti itu. Ada gelombang yang kecepatannya tinggi sehingga denyut jantungnya itu, detak denyut jantungnya itu berkurang di bawah, sehingga menunjukkan ada ketidakjujuran yang bisa dipastikan bahwa orang ini tidak jujur. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi mudah-mudahan kami minta Bapak Ibu, ya, mendukung kami ini, doanya dan semangatnya kepada anak-anak kami. Insya Allah mereka akan berjuang, mereka akan mempresentasikan, dan mereka akan diuji cobakan seperti apa alatnya ini, bisa diterima atau tidak. Begitu Bapak Ibu, ya. Jujur karena ada grafik yang grafik
yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan di pemerintah. Memastikan mereka ini bisa membawa sekolahnya, membawa dirinya dan saya bisa memberikan masukan kalau tahu bagaimana mekanisme lombanya dan sebagainya. Tadi di uji coba boleh, bagaimana mekanisme uji cobanya, kemudian apakah sistemnya seperti biasa, ada videonya di YouTube dan orang kemudian like and subscribe misalnya. Kita harus tahu, atau penilaian murni dari juri. Kalau penilaian murni dari juri, saya berikan tips-tips untuk bagaimana meyakinkan juri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang seperti itu penilainya. Terus mengenai video, ada memang video sebelum anak-anak kami ini dinyatakan lolos 30 besar, Pak. Anak-anak kami membuat video dalam proses pembuatannya, kemudian membuat juga proposal dan video itulah yang diseleksi, Pak, sampai 30 besar dari hampir 400 berapa itu. Alhamdulillah anak-anak kami bisa lolos sampai 30 besar. Pak Wakil Bupati dan Pak Sekda mau lihat. Display OLED ini sensitif terhadap cahaya dan suhu. Jadi sebaiknya alat ini digunakan di dalam ruangan saja, tidak di bawah sinar matahari, karena hasil dari yang akan dikeluarkan grafik akan tidak stabil. Terima kasih. Satu dan masuk dalam minimal masuk dalam 5 besar. Amin. Baik. Saya sudah melihat tadi terkait dengan apa yang sudah dihasilkan. Grafik yang tidak jujur dibawa dari ini yang dicurigai, ini dibawa dari 150 lalu turun. Nah ini dibawa dari 300. Semakin tinggi. Ini contoh grafik ayah. Ini kan di atas 113. Jadi ini dinyatakan jujur karena grafiknya teratur dan hasil dari BPM-nya 113. Sedangkan yang dicurigai 339 dan 342 sampai 340. Yang dilihat juga dari sininya, dari grafiknya. Grafiknya ada yang terjeda dan di belakang itu lurus. Jadi ada grafik kejujuran di situ. Jadi bisa dibilang dicurigai. Nah, yang tidak jujur ini semakin menurun, maka dia akan lurus. Silakan. Mungkin aplikasi ini, robot ini sudah banyak digunakan di tempat lain, tetapi harus ada yang lebih buat anak-anak kita. Misalnya tadi cara penyajiannya, kemudian cara menjawabnya dan sebagainya, ini yang harus bisa lebih. Jadi jangan gugup, jangan takut, jangan ragu, pokoknya percaya diri, senyum. Alhamdulillah, insya Allah ini kan bisa kita lewati semua. Untuk